Militer Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza di tengah gencatan senjata total. Setidaknya ada 104 warga Palestina tewas dan 35 diantaranya adalah anak-anak. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata total yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah, antara lain di Khan Yunis, bahkan di kamp pengungsian Nuseirat dan Burej. Akibat serangan ini, data sementara sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara runtuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan satu mobil warga sipil di Khan Yunis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang, termasuk 2 orang anak. Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata total yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Pasukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat. Sementara penyergapan dan penangkapan terhadap puluhan warga Palestina terus dilakukan oleh Israel. Pasukan pendudukan Israel menembak 3 warga Palestina di tepi barat bagian utara Selasa pagi waktu setempat. 3 pria tersebut ditembak ketika mereka keluar dari sebuah gua di dekat Jenin, tepi barat. Otoritas Israel mengklaim 3 pria yang ditembak mati tersebut merupakan militan yang merencanakan serangan. Sementara itu penyergapan dan penangkapan juga terus dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan di kamp pengungsian Al-Deisheh di Bethlehem, tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan, bagian barat Salfit, tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah. Serangan yang dilakukan di tengah gencatan senjata tersebut menyebabkan puluhan warga Gaza tewas dan terluka. Korban mayoritas merupakan anak-anak dan wanita. Inilah situasi salah satu rumah sakit di Gaza pasca serangan yang dilakukan oleh Israel Rabu dini hari waktu setempat. Puluhan orang tewas dan terluka akibat serangan udara yang menargetkan sejumlah wilayah di Gaza. Sejumlah anak dilarikan ke rumah sakit. Tak sedikit pula yang meninggal dunia sebelum sempat ditangani tim medis. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 30 orang meninggal dunia dalam serangan, yang mayoritas merupakan wanita dan anak-anak. Hal ini menunjukkan brutalnya aksi Israel. Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 10 Oktober lalu, namun Israel tetap melancarkan sejumlah serangan brutal yang menewaskan warga sipil, bahkan anak-anak tak berdosa. Sejumlah anggota Hamas menemukan jenazah yang diduga disandra Israel. Jenazah berhasil dievakuasi dari terowongan di kota Hamad Khan Yunis. Jasad tersebut dibungkus kantong plastik dan dibawa menggunakan tandu menuju ke ambulans. Penemuan ini merupakan tindak lanjut pencarian jenazah warga Israel di wilayah Gaza. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Hamas diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jenazah Israel. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, aksi unjuk rasa ribuan warga di kantor DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur berakhir ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor DPRD. Dalam aksinya pun pendemo menuntut Pilkades serentak harus dilaksanakan pada 2026.
ribuan warga dari aktivis Madura bersama Aliansi Masyarakat Desa Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sampang. Aksi unjuk rasa berakhir ricuh karena massa memaksa masuk ke kantor DPRD dan dihalangi oleh petugas. Namun para pendemo semakin tak terkendali hingga petugas Brimopolda Jawa Timur mengeluarkan tembakan gas air mata. Dalam aksinya, massa menuntut kepada wakil rakyat untuk melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2026 mendatang. Massa juga meminta perangkat desa yang dipecat secara sepihak oleh pejabat sementara kepala desa untuk dibatalkan. Terkait yang pertama, perangkat desa dan BPD yang dipecat secara sepihak, Mahfud akan memperjuangkan itu untuk dikembalikan lagi. Dan yang kedua adalah anggaran dana Pilkades, persiapan anggaran dana Pilkades 2026, dan yang ketiga adalah pelaksanaan Pilkades 2026. Kericuan akhirnya bisa mereda setelah perwakilan anggota DPRD dan Wakil Bupati Sampang, Mahfud, menemui massa. Termasuk pengaturan panjenengan terkait Pilkades, abdilah upayakan. Pastikan kelaban mohon ke Gusti Allah Setelah aspirasi tersampaikan, para pendemo yang mewakili 143 desa dari 14 kecamatan di Sampang kemudian membubarkan diri secara damai. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menggerebek sebuah ruko yang diduga menjadi praktik tempat perjudian di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga mengamuk dan merusak sejumlah mesin judi di lokasi. Warga kota Kisaran, Kabupaten Asahan menggeruduk sebuah ruko yang diduga dijadikan tempat perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah pemain kocar-kacir meninggalkan lokasi. Warga yang geram juga menghancurkan sejumlah mesin elektronik permainan judi. Tidak puas, warga juga melakukan perusakan mesin di lokasi berbeda di Jalan Kartini. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap praktik perjudian terselubung yang dinilai meresahkan, merusak moral, dan memicu meningkatnya tindak kejahatan. Kami memang berniat untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Diduga mengandung merkuri, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebagian besar kosmetik bahan berbahaya tersebut diimpor dari negara Thailand. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.